Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Jet Dynasty episode ke-38. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Chauvin mendapati insiden kematian yang menimpa murid-murid sekte Raja Hantu yang disebabkan oleh suku manusia ikan. Insiden tersebut lantas membuat Chauvin melakukan penyelidikan lebih dalam dan mencari informasi terkait keberadaan suku manusia ikan tersebut. Nah, di episode kali ini kita akan lihat bagaimana Chauvin mencari keberadaan suku manusia ikan, di mana ternyata suku tersebut punya hubungan rahasia dengan salah satu sekte aliran baik, yaitu Lembah Fansia. Seperti apa cerita selengkapnya? Tanpa lama-lama langsung aja atuh kita terobos yuk. Di awal episode ini kita diperlihatkan dengan dua orang pengembara yang bermaksud singgah sebentar di sebuah kedai. Namun ketika mereka mengunjungi sebuah kedai, pemilik kedai itu malah menolak kunjungan mereka dan memberitahukan kalau kedainya akan segera tutup. Tidak hanya itu, pemilik kedai juga mengatakan kalau akhir-akhir ini ada banyak monster yang datang menyerang, mengganggu jalannya bisnis mereka sehingga para pedagang tidak bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Mendengar informasi tersebut, dua pengunjung itu lantas bertanya-tanya bagaimana bisa monster-monster itu datang menyerang padahal keberadaan mereka itu selalu diawasi oleh Lembah Fansia. Mendapati pertanyaan konyol seperti ini, pemilik kedai itu pun akan menjelaskan lagi, tetapi saat itu dia kebetulan melihat sosok Chauvin di belakang dua pengunjung dan membuatnya ketakutan. Alhasil pemilik kedai itu pun tidak jadi menjelaskan dan hanya mengucapkan kata maaf kepada dua pengunjung sembari terburu-buru membereskan barang-barangnya. Karena tidak mendapatkan jawaban dari si pemilik kedai, dua pengunjung itu pun akhirnya berlalu pergi, sedangkan Chauvin justru menemukan sebuah jejak petunjuk terkait monster yang dimaksud pada sebuah tiang kayu yang ada di kedai itu. Berdasarkan jejak petunjuk yang dia temukan, Chauvin kemudian bergegas menuju ke arah perbatasan selatan, lalu di tengah jalan dia menemukan lagi jejak lain berupa jarum pusaka pencabut nyawa, di mana jarum tersebut merupakan benda yang juga pernah dia temukan beberapa hari lalu yang diyakini sebagai jejak peninggalan yang ditinggalkan oleh biksu pencabut nyawa yang sedang mengejar kelompok manusia ikan perbatasan selatan. Mendapati benda itu lagi, Chauvin kini mulai mengkhawatirkan keadaan biksu pencabut nyawa dan menduga-duga kalau orang tersebut sedang ada dalam bahaya. Sementara Chauvin menyusuri wilayah perbatasan selatan di sekte Lembah Fansia, murid-murid tampak sibuk beraktivitas sebagaimana biasanya. Di tengah aktivitas mereka, sejumlah murid junior tiba-tiba melihat kedatangan Li Sun dan langsung memberikan penghormatan mereka kepadanya. Sesaat kemudian, Li Sun dan seorang junior tiba-tiba mendengar bunyi teriakan seekor binatang, di mana bunyi tersebut lantas membuat Li Sun bertinyi-tinyi apakah guru San Guance sedang melakukan interogasi terhadap monster yang ditahan di Lembah Fansia. Pada waktu yang sama, sosok San Guance pun terlihat sedang mendesak makhluk yang diinterogasinya supaya segera memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan. Kembali kepada Chauvin, saat ini dia masih terlihat mencemaskan keadaan biksu pencabut nyawa. Lalu setelahnya dia tiba-tiba melihat seseorang melintas begitu cepat dan juga menuju ke perbatasan selatan. Curiga dengan gerak-gerik orang tersebut, Chauvin kemudian diam-diam mengikutinya sampai akhirnya tiba di sebuah kuil kuno. Setibanya di kuil itu, Chauvin menyaksikan sosok tadi sedang melakukan pertemuan rahasia dengan kelompok manusia ikan, di mana pertemuan itu ternyata membahas tentang perburuan harta langka di rawa kematian yang gagal didapatkan oleh suku manusia ikan. Dalam percakapan mereka, suku manusia ikan mengeluhkan kegagalannya dalam mendapatkan harta langka dan menilai kalau kegagalan tersebut disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan oleh Lembah Fansia. Keluhan tersebut lantas ditanggapi oleh sosok yang diikuti oleh Chauvin dengan mengatakan bahwa kegagalan mereka bukan disebabkan oleh kurangnya info Lembah Fansia, melainkan karena suku manusia ikan kurang terampil dalam berburu harta. Sosok itu juga mengatakan
mengatakan kalau tugas lembah Fengxian sudah sesuai perjanjian awal, di mana pihak mereka hanya memberi informasi tentang keberadaan batu berdering langit dan bumi yang tersimpan di ruang harta kaisar surgawi. Mendengar batu berdering langit dan bumi disebut-sebut, Chauvin kemudian menduga apakah benda tersebut merupakan batu yang telah ditelan Xiao Hui ketika meminum cairan obat abadi. Sementara Chauvin menduga-duga kelompok manusia ikan lanjut menyampaikan keluhannya dibantu seorang penerjemah bernama Sun Tu yang menyampaikan terjemahannya kepada perwakilan lembah Fengxian yang diketahui bernama Lu Xun, di mana kelompok manusia ikan itu kini menuduh pihak lembah Fengxian sengaja membocorkan keberadaan harta langka sehingga menyebabkan rawa kematian didatangi oleh sejumlah kultivator kuat yang juga memburu harta langka itu. Dituduh sebagai pembocor informasi, Lu Xun kemudian memberikan respon menjelaskan kalau datangnya para kultivator ke rawa kematian itu di luar kendali pihak mereka, karena kabar tentang munculnya harta langka itu pasti juga dapat dideteksi oleh semua sekte sekalipun lembah Fengxian tidak membocorkannya. Setelah respon itu disampaikan, kelompok manusia ikan kemudian mengatakan kalau batu pusaka yang mereka bicarakan itu sangat penting bagi suku manusia ikan, sehingga mereka meminta pihak lembah Fengxian untuk segera menemukan keberadaan batu tersebut. Menanggapi permintaan ini, Lu Xun lantas menyanggupi dan mereka pun berjanji untuk melakukan pertemuan lagi 3 hari kemudian. Setelah sama-sama sepakat, kelompok manusia ikan lantas meninggalkan kuil kuno, sedangkan Lu Xun tampak memuji kerja keras Sun Tu yang saat ini berprofesi sebagai penerjemah bahasa manusia ikan. Namun setelahnya Lu Xun juga tampak membanggakan diri sendiri di depan Sun Tu dan membandingkan dirinya dengan sosok master lembah Fengxian Sang Guance, di mana menurutnya jika permasalahan terkait manusia ikan itu ditangani oleh Sang Guance, maka dipastikan hasilnya tidak akan sebaik ini. Mendengar perkataan Lu Xun, Chauvin yang masih diam-diam menguping pun lantas jadi menyimpulkan bahwa lembah Fengxian benar-benar sedang bermasalah. Tidak berselang lama, Chauvin, Lu Xun, Sun Tu tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah serangan misterius yang diarahkan tepat ke dalam kuil kuno. Seketika itu juga serangan misterius tersebut menyebabkan kuil kuno mengalami kebakaran di beberapa tempat, sehingga membuat Lu Xun langsung bergegas keluar untuk mencari tahu siapa pelaku di balik serangan barusan. Namun alih-alih mendapatkan pelaku serangan, Lu Xun malah mendapati suara teriakan yang tidak jauh dari kuil kuno, di mana ternyata teriakan itu berasal dari kelompok manusia ikan yang diserang oleh Jin Pin Er. Mendengar itu, Lu Xun pun langsung meluncur ke sumber suara. Tidak jauh dari kuil kuno, saat ini Jin Pin Er tampak menyerang manusia ikan secara membabik buta, menumbangkan satu persatu di antara mereka dengan mengandalkan kekuatan senjata magisnya. Ketika kelompok manusia ikan itu tinggal tersisa 1 orang, Lu Xun secara kebetulan baru tiba di lokasi itu dan langsung disalahkan oleh manusia ikan tersebut yang mengira kalau Jin Pin Er adalah anggota lembah Fengxian. Tidak terima disalahkan, Lu Xun pun lantas segera menghukum manusia ikan itu. Sementara Jin Pin Er malah tampak berkomentar mempertanyakan bagaimana bisa lembah Fengxian memiliki hubungan rahasia dengan suku manusia ikan yang barbar. Mendengar perkataan Jin Pin Er, Lu Xun tentu saja sangat terkejut menyadari kalau percakapannya dengan manusia ikan telah diketahui oleh orang lain. Lu Xun lantas mempertanyakan sejauh apa Jin Pin Er menguping pembicaraannya dengan manusia ikan, tetapi saat itu Jin Pin Er malah menjawabnya dengan sebuah serangan sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka. Selagi 2 orang itu saling serang, manusia ikan berusaha memanfaatkan situasi untuk kabur, tetapi saat itu dia malah ditarik mundur oleh Chauvin yang kebetulan juga sudah tiba di sana. Bahkan manusia ikan itu sengaja ditempatkan ke tengah pertarungan dan akhirnya harus meninggal dunia di tangan Jin Pin Er.
Melihat manusia ikan yang tersisa juga ikut tewas, Lu Xun tentu sangat terkejut sekaligus kebingungan bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut. Terlebih lagi saat ini sosok Jin Ping Er juga telah menghilang dari lokasi itu, seolah-olah sengaja melimpahkan semua dosa berat itu kepada Lu Xun. Tidak berselang lama, Sun Tu datang menyusul ke lokasi itu dan dia pun langsung diminta untuk membawa jenazah-jenazah manusia ikan ke sekte lembah Fanxian. Sementara itu, Lu Xun sendiri bergegas pergi untuk mencari Jin Ping Er yang sudah kabur, bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban atas peristiwa itu. Sementara Lu Xun masih mencari keberadaan Jin Ping Er, Chauvin justru malah sudah menemukan keberadaan orang tersebut duluan yang ternyata sedang bersembunyi di dalam kuil kuno. Menyadari Chauvin telah mengetahui tempat persembunyiannya, Jin Ping Er lantas memuji kemampuan Chauvin yang bisa menemukannya lebih cepat dibanding Lu Xun. Pertemuan dua orang ini pun lantas membuat mereka mulai membahas tentang hubungan rahasia antara manusia ikan dan lembah Fanxian, serta alasan mengapa Jin Ping Er nekat menghabisi manusia ikan yang ternyata untuk membalaskan dendam kematian anggota sekte Hehuan. Selang beberapa waktu, Jin Ping Er kini berpindah ke atap kuil, melanjutkan percakapannya dengan Chauvin terkait penyerangannya terhadap manusia ikan. Pada saat itu, Chauvin mulai membahas-bahas tentang senjata magis yang dimiliki Jin Ping Er yang barusan dipergunakan untuk menyerang manusia ikan, di mana kekuatan dari senjata magis milik Jin Ping Er itu sangat luar biasa sehingga bisa menumbangkan sejumlah manusia ikan dalam sekejap mata. Menanggapi perkataan Chauvin, Jin Ping Er kemudian malah memuji kekuatan tongkat pemangsa jiwa milik Chauvin, di mana menurutnya kekuatan tongkat pemangsa jiwa itu jauh lebih kuat dari senjata Jin Ping Er. Usai membahas tentang kekuatan senjata magis, Chauvin kini menebak-nebak alasan Jin Ping Er datang ke perbatasan selatan yang menurutnya bertujuan untuk menyelidiki tentang suku manusia ikan seperti yang dia lakukan. Chauvin pun lantas menanyakan rencana Jin Ping Er selanjutnya dan diketahuilah bahwa Jin Ping Er tertarik untuk melakukan penyelidikan ke lembah Fanxian. Dari perkataan Jin Ping Er, Chauvin juga dapat menyimpulkan bahwa saat ini penyihir cantik asal sekte Hehuan itu juga sedang diam-diam ngasih kode untuk melakukan kerjasama dalam penyelidikan. Mendapati Chauvin telah memahami ajakan kerjasamanya, Jin Ping Er kemudian mengajukan sebuah syarat di mana selama kerjasama dalam proses penyelidikan itu berlangsung, Chauvin harus berjanji untuk memastikan keselamatan nyawa Jin Ping Er. Jin Ping Er berharap Chauvin tidak akan melakukan serangan diam-diam terhadapnya, seperti yang pernah dia lakukan terhadap Qin Wuyan ketika di rawa kematian. Sementara Jin Ping Er dan Chauvin membuat kesepakatan kerjasama, Lu Xun kini tampak mencari-cari keberadaan Jin Ping Er di kuil kuno dan mendesak orang tersebut untuk keluar menemuinya. Akan tetapi sosok yang dicari itu tidak juga menunjukkan diri, maka Lu Xun hanya bisa meluapkan kekesalannya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Chauvin dan Jin Ping Er kini telah tiba di sekte lembah Fanxian dan mulai mengendap-endap mencari kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Sambil mengamati situasi dari atas atap, Chauvin dan Jin Ping Er mendapati murid-murid lembah Fanxian sedang memperketat penjagaan di wilayah sekte mereka. Begitu mendapat celah, Chauvin kemudian bergegas turun dari atap dan langsung mempingsankan beberapa murid yang sedang berjaga. Sama seperti Chauvin, Jin Ping Er juga melakukan hal yang sama, diam-diam bergerak sembari melumpuhkan beberapa murid sehingga mereka berdua bisa menyelinap masuk ke bagian dalam sekte. Dengan gerakan mereka yang super cepat, Chauvin dan Jin Ping Er terus menyelinap ke bagian terdalam lembah Fanxian hingga pada satu titik keberadaan mereka berdua hampir ketahuan oleh beberapa murid. Akan tetapi, berkat kerjasama yang sangat baik, mereka berdua akhirnya bisa lolos dari murid-murid tersebut yang seketika langsung dibuat pingsan seperti murid sebelumnya. Setelah beberapa waktu, Chauvin dan Jin Ping Er akhirnya tiba di bagian terdalam lembah Fanxian dan
berniat untuk menuju ke sebuah bangunan. Namun ketika Chauvin melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja sebuah formasi rahasia teraktivasi, menyebabkan semua penghuni sekte mengetahui kalau saat ini lembah Vincian sedang disusupi seseorang. Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat bagaimana kelanjutan penyelinapan Chauvin dan Jinping di lembah Vincian, di mana nantinya Chauvin akan membebaskan seekor monster yang ditahan lembah Vincian selama ratusan tahun.